Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon, kemudian jamaah ketarjian dari PRM Ledok Kulon, kemudian dari berbagai macam wilayah di Bojonegoro, dan mudah-mudahan juga ada yang dari luar Bojonegoro, karena saya juga menyebar undangan di KTO, kuliah ketarjian online. Mudah-mudahan ada yang ikut sebagaimana biasanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita, yaitu kajian ketarjian. Pada minggu yang lalu kita sudah mencoba melihat tentang kitab Thaharah, yaitu kitab yang berisi keputusan tarjih yang berkaitan tentang Thaharah, yaitu putusan Majelis Tarjih di Muktamar Khususi yang ke-24 di Banjarmasin tahun 1935. Kemarin sudah kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan kongres ketika itu. Kemudian juga kita sudah melihat juga tentang babul miyah, yaitu bab yang berbicara tentang media Thaharah, yaitu air, yang merupakan media yang sangat sentral, yang mana babul miyah atau bab tentang air itu ternyata tidak didapati di dalam HPT kita. Itu sudah kita coba lihat sehingga bisa memberikan pandangan kepada kita tentang air di dalam pandangan Muhammadiyah. Kemudian pada kesempatan ini kita akan mencoba melanjutkan, yaitu tentang wudhu. Maka kalau panjenengan semuanya lihat di dalam HPT-nya, maka di sana di kitab Thaharah maka ada bab yang berkaitan tentang kaifiyatul wudhu, yaitu tata cara wudhu. Nah, sehingga di dalam kajian saya ini saya coba angkat sebuah topik, yaitu wudhu menurut tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tentang macam-macam Thaharah di dalam pandangan fikih Islami, demikian juga dalam pandangan tarjih, maka ada beberapa macam Thaharah, yaitu ada 3. Yang pertama wudhu, kemudian mandi, kemudian tayamum. Nah, kalau kita lihat di sini, wudhu dan mandi itu menggunakan media air, dan kajian tentang air ini sudah kita kaji pada minggu yang kemarin. Nah, kalau kita lihat di situ wudhu, maka itu merupakan Thaharah dari hadas al-asghar atau hadas kecil. Itu cara Thaharahnya, yaitu dengan wudhu. Kalau mandi itu Thaharah dari al-hadas al-akbar, yaitu hadas besar. Jadi hadas besar itu cara Thaharahnya dengan mandi. Kemudian wudhu dan mandi ini menggunakan media, yaitu media air. Nah, kemudian kalau kita lihat yang ketiga itu disebut tayamum. Nah, tayamum ini menggantikan posisi wudhu, kemudian posisi mandi. Maka dalam HPT itu nanti ada, ketika kita bicara tayamum, maka dijelaskan bahwasanya tayamum itu badalul wudhu'i wal ghusli, yaitu sebagai pengganti dari wudhu dan mandi, dan menggunakan media, yaitu media debu. Jadi kalau tayamum ini bisa digunakan sebagai Thaharah dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kira-kira
rangkuman dari Kitab Thaharah yang ada di dalam HPT ini berbicara tentang 3 hal itu, yaitu wudhu, kemudian mandi, kemudian tayamum. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat yang menarik, kalau panjenengan sedoyo lihat di HPT, yaitu Kitab Thaharah, maka di muqaddimah, di pembukaan, itu disebutkan, yaitu Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6. Nanti kita coba lihat itu yang sebagaimana yang saya tampilkan, tapi itu berkaitan tentang wudhu saja. Dan ternyata di surat Al-Ma'idah itu sudah mencakup 3 macam toharoh, mulai dari wudhu, kemudian mandi, kemudian tayamum. Itu cuma diresum atau diringkas di dalam satu ayat. Nah itu. Nah, sehingga dalam kesempatan ini, karena saya membahas tentang wudhu, maka yang perlu kita bahas, yang pertama kita lihat bagaimana keterangan Al-Quran mengenai wudhu atau tata cara wudhu menurut Al-Quran. Karena sebagaimana yang kita ketahui dalam Al-Masail Al-Khams, 5 masalah yang menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah, ketika Muhammadiyah berbicara tentang ma huwa din, kemudian ma huwal qiyas, yaitu apa definisi agama, kemudian apa definisi qiyas dalam artian ijtihad. Maka dalam pandangan Muhammadiyah, agama dan ijtihad itu harus dilandasi Al-Quran yang pertama, yang kedua as-sunnah. Dalam HPT disebut as-sunnah as-sahihah. Kemudian disempurnakan, maksudnya as-sunnah as-sahihah itu maksudnya as-sunnah al-makbulah, yaitu sunnah yang bisa diterima, bisa dijadikan tidak hanya hadis sahih saja, tapi juga hadis hasan. Ini yang perlu dipahami sehingga kita tidak terjadi kesalahan, apalagi di arus bawah itu terkadang masih berdebat yang itu sudah ada jawabannya di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu menggunakan hadis al-maqbul, hadis yang bisa diterima, tidak hanya yang sahih. Nah, sehingga karena Muhammadiyah itu sumber hukumnya yang pokok itu Al-Quran, kemudian yang kedua hadis. Ketika kita bicara tentang wudhu, maka kita lihat dulu bagaimana keterangan Al-Quran tentang wudhu. Maka di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 itu sudah membicarakan tentang wudhu. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ayat ini cukup menarik karena ayat ini menggambarkan tentang ibadah wudhu dalam pandangan Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, apabila kamu hendak mengerjakan sholat. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, idza kumtum itu kan koma dari fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya telah lampau atau simple past dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana wudhu kok dilakukan setelah sholat? Nah, ini kan idza kumtum ila sholati, apabila kamu telah sholat. Nah, kalau telah sholat ngapain? Wudhu. Nah, ini. Nah, maksudnya ayat itu tidak bisa dibaca semacam itu. Karena ketika fi'il madhi itu didahului oleh idza, itu artinya lil mustaqbal, menunjukkan arti yang akan datang. Sehingga ayat ini kalau kita artikan, itu ada takdirnya. Maksudnya idza kumtum ila sholati, maksudnya idza aradtum an taqumu ila sholah.
apabila kamu hendak mengerjakan sholat. Jadi bukan setelah sholat baru wudhu, tetapi apabila kita hendak mengerjakan sholat digunakan untuk apa? Untuk sholat atau untuk hadas? Nah, kira-kira jawabannya bagaimana itu? Wudhu itu untuk sholat atau untuk hadas? Nah, kalau jenengan di sini jawabnya untuk sholat. Berarti kalau wudhu itu untuk sholat, setiap jenengan sholat itu lagi. Mau sholat isya, belum kentut wudhu lagi. Kalau wudhu untuk sholat, berarti agak repot juga kan. Nah, kalau kita jawab wudhu itu karena hadas, kita dianjurkan untuk wudhu itu karena hadas. Ini malah repot juga, karena kalau lebih capek lagi. Nah, sehingga kalau saya tanya wudhu itu untuk sholat atau untuk hadas, maka jawabannya wudhu itu untuk sholat ketika kita lagi berhadas. Jadi kalau jenengan mau sholat kebetulan semacam itu. Nah, ini meskipun agak filosofis tapi nggak apa-apa lah gitu. Coba diangen-angen gitu. Nah, kemudian dikatakan fagsilu wujuhakum. Ini yang pertama dijelaskan oleh Al-Quran. Ketika kita berwudu itu, kita dianjurkan fagsilu. Dan yang disebut wajah itu bagian yang mana saja kan itu. Nah, sehingga di sini para ulama mencoba memberikan penjelasan. Yang disebut wajah itu bagian atasnya, bagian atas apa? Ini ada yang mendel, ini namanya syahmatul udhun bahasa Arab itu. Dari sini kemudian ke sini. Ini kira-kira yang disebut apa? Wajah. Tapi kalau jenengan, mohon maaf ini, ketika jenengan misalnya buta, nah ini nanti bagian wajahnya terlalu ya. Berarti di sini apa? Al-Quran belum menjelaskan membasuh wajah itu berapa kali. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian tangan-tanganmu sampai siku. Tangan sampai atas. Bagaimana kalau dari siku kemudian ke bawah? Ya, kalau melihat ayat ini seolah-olah itu dari bawah, meskipun nanti apakah kalau dari siku dulu kemudian ke tangan bawah itu batal atau tidak, ya nanti kita coba diskusikan. Tapi seolah-olah ayat ini memberikan isyarat bahwasanya wudhu itu dari tangan bawah terus itu maksudnya apa? Membasuh itu dalam bahasa disebutkan alir airnya itu mengalir. Nah, berbeda dengan mengusap, karena yang selanjutnya ini dan usaplah atau sapulah birusikum, kepalamu. Jadi yang
diusap itu kepala. Nah, kalau kepala Arab itu ada ruus, ada apa? Ada sya'r. Orang yang wudhu itu yang diusap atau sapu itu kan rambutnya. Tapi kalau kita melihat di sini, wamsahu bi ru'usikum itu kepalanya ya dipegang. Nah, kemudian tadi masuk mengusap dengan membasuh. Kalau yang tadi saya katakan membasuh itu kan berarti istalatul ma, mengalirkan air. Tapi kalau masuk itu cuma isobatu al-balal, yaitu apa? Ya, mengusap sesuatu yang basah, tidak sel atau membasuh dengan apa? Dengan masuk. Nah, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kakimu sampai kedua mata kaki, yang itu. Nah, ini pandangan Muhammadiyah, demikian juga pandangan mazhab-mazhab ulama kan wa arjulakum ilal ka'bain, tapi wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi wa arjula, lanya itu kan mansub kalau ini. Kalau menurut Syiah itu wa arjuli, jadi dia dimarfukan, dikasrohkan, mengikuti wamsahu bi ru'usikum, sehingga. Dan kemudian juga Pak, ada ulama yang memahami karena 4 hal ini disebutkan secara berurutan, dari membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, ini kan berurutan. Berarti wudhu itu harus tertib, harus apa? Urut. Nah, ini beberapa kesimpulan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat kaifiatul wudhu atau tata cara wudhu menurut hadis Nabi. Nah, karena Muhammadiyah itu tidak hanya berpegang pada Al-Quran, maka Al-Quran itu perlu dipahami dan dicari penjelasannya melalui hadis. Nah, sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, sumber hukum itu kan yang pertama apa tadi? Al-Quran, kemudian yang kedua hadis atau sunnah. Dan sunnah ini dalam pandangan Muhammadiyah sebagai bayan, sebagai penjelas dari Al-Quran. Ini mohon maaf, suara saya bisa didengar nggak? Oke, ya, mohon kalau sudah waktu tanya jawab silahkan. Kalau sekarang biarin ustadznya saja yang ngomong. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dari keterangan hadis, hadis yang paling lengkap yang menjelaskan tentang wudhunya Nabi, hadis dari Humron Maula Utsman ibn Affan. Ini dari Humron, yaitu budaknya Utsman ibn Affan. Hadis ini nanti jenengan bisa lihat di HPT-nya. Di dalam hadis Humron Maula Utsman ibn Affan, ketika dia melihat tata cara wudhunya Utsman ibn Affan, maka dalam hadis ini ketika Utsman ibn Affan itu mau berwudhu, maka dia membasuh kedua tangannya. Kemudian faghassalahuma tsalatsa marrat. Jadi membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian yang penting summa tamatmadha wastanshaqa wastansara. Berarti di sini ada
keterangan tambahan dari hadis. Ternyata ketika kita wudhu, kita itu disunahkan untuk membasuh tangan kita 3 kali. Kemudian ada tambahan lagi, summa tamat madho, kemudian berkumur, wastan syaqo, dan mengisap atau menyerot, wastan saro, dan dan mengeluarkan lagi atau menumpahkan atau menyemburkan lagi. Berarti tamat madho wastan syaqo wastan saro ini tambahan hadis. Meskipun kata Imam Ahmad ibn Hambal yang di sini ini bagian dari membasuh wajah, kata Imam Ahmad ibn Hambal. Ya, kemudian summa ghassala wajhahu salasan. Kemudian kata Humran Maula Utsman ibn Affan ketika wudhu itu membasuh wajahnya salasan 3 kali. Ini yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran tadi. Al-Quran cuma mengatakan Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Tidak dijelaskan membasuh wajah itu berapa kali. Nah, sehingga dari hadis ini kita bisa pahami yang dipraktekkan oleh Utsman ibn Affan ketika beliau meniru wudhunya Rasulullah, itu ternyata Rasulullah membasuh wajahnya itu 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian Utsman ibn Affan itu membasuh kedua tangannya sampai sikunya salasan 3 kali. Jadi membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku itu juga 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sih. Kemudian Utsman ibn Affan itu mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya itu tidak dijelaskan berapa kali. Cuma dikatakan tsumma masaha bi ra'sih. Dia kemudian mengusap kepalanya. Sehingga mengusap kepala itu perlu 3 kali atau tidak? Yang nanti kita lihat kan itu. Tetapi kalau menurut hadis ini mengusap kepala itu tidak jelaskan sebanyak 3 kali. Ya, sehingga nanti kita lihat pandangan Muhammadiyah mengusap kepala itu tidak 3 kali tapi cukup sekali. Nanti tangan itu dari depan ke tengkuk kemudian dikembalikan ke depan. Itu ngitungnya 1 kali, bukan 2 kali. Nanti kita coba lihat detailnya. Tsumma ghassala kulla rijlin salasan. Kemudian Utsman ibn Affan itu membasuh setiap kaki itu maksudnya kaki kanan dan kaki kirinya. Berapa kali? Salasan 3 kali. Tsumma qala ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yatawaddo nahwa wudhu'i hadza. Kemudian kata Utsman ibn Affan, saya melihat Nabi itu berwudu seperti wuduku ini. Berarti apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan itu bukan pendapatnya sendiri, tetapi mengikuti contoh dari Rasulullah. Sehingga model hadis semacam ini yang disebut hadis mauquf, tapi memiliki indikasi marfu, sehingga mauquf fi hukmil marfu itu bisa dijadikan hujjah gitu. Nah, sehingga kalau kita simpulkan dari hadis tadi beberapa poin. Yang pertama, membasuh kedua telapak tangan sebelum wudhu itu 3 kali. Kemudian ada berkumur, mengisap air dan menyemburkannya. Ini yang tidak dijelaskan di dalam ayat Al-Quran tadi. Hadis tadi bisa kita simpulkan 3 kali, meskipun Al-Quran tidak bilang berapa kali. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, keterangan hadis berapa? 3 kali. Kemudian mengusap kepala karena tidak ada penjelasannya, kita paham basuh kaki sebanyak 3 kali. Ini
kesimpulan dari hadis Humran Maula Utsman ibn Affan. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang agak detail, bagaimana tata cara wudhu sebagaimana yang dituntunkan oleh majelis tarjih. Langkah yang pertama, nanti belum Mbak, kita insya Allah detail nanti belakang. Langkah pertama ketika kita mau wudhu yaitu membaca basmalah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Jadi sebelum panjenengan sedaya wudhu itu yang pertama apa? Membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu. Nah, ketika membaca basmalah itu dengan apa? Mengikhlasake niataka ing niat ira lillahi mungkrono Allah Ta'ala. Nah, kenapa wudhu itu yang pertama disunahkan membaca basmalah? Karena ada hadis dari sahabat Anas yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, bisa dilihat, dicek di kitab HPT-nya. Bismillah atau tawaddu bismillah. Berwudulah kamu dengan menyebut nama Allah. Nah, dalam pandangan tarjih bisa kita pahami membaca basmalah itu tidak wajib, tetapi sunnah. Karena ketika kita ingat ya jangan sampai meninggalkan apa? Bismillah. Kecuali kalau panjenengan apa? Lupa. Kalau sudah wudhu tadi kok lupa nggak baca bismillah, yang nggak usah diulangi wudhunya lagi, insya Allah sudah sah. Jadi setelah baca bismillah dan niat, kita basuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, terutama kalau jenengan mau wudhu sholat apa? Subuh, karena malam itu kan tidur. Kata yadri aina batat yadahu. Ketika tidur itu tangannya itu pergi kemana, yang dipegang itu apa saja. Nah, sehingga kalau kita mau masukkan ke wadah untuk wudhu itu, kita dianjurkan untuk apa? Dicuci dulu. Ini betapa hebatnya Islam. Juga kita dianjurkan untuk menyela-nyelai jari. Kata Nabi, wa khalil bainal asabi. Kita disuruh menyela-nyelai apa? Jari, supaya air itu masuk apa? Berkumur, menghisap air dan menyemburkannya. Nah, ini bisa kita pahami dari hadisnya Ali ini, karena ada penjelasan salatan 3 kali. Ini penjelasan dari hadis Ali ibn Abi Thalib. Kemudian juga ada hadis yang lain
dari Abdullah ibn Zaid. Di sana dikatakan tamat malam atau berkumur wastan syak menyerot air ke hidung, tapi min kafatin win ini nanti dibuat kemu kemudian diserot ke dalam, ini min kafatin wahidatin, dari satu telapak tangan. Nanti kita coba lihat bagaimana kalau satu tangan ini kok enggak cukup, mau di bagian, apakah boleh dua? Ya boleh, tapi kalau melihat hadis ini prakteknya itu min kafatin wahidatin, dari satu satu telapak tangan, kemudian yang kiri itu yang ternyata langsung dijawab di hadis bawahnya itu. Ada hadis Laqit ibn Sabirah. Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Maka Rasulullah mengatakan, saya langsung ambil poinnya saja, wa balik fil istinsyak, dan bangetlah kamu atau sungguh-sungguhlah kamu fil istinsyak, dalam menyerot air ke hidung. Tapi ada pengecualiannya, illa antakuna so'iman, kecuali kamu dalam keadaan puasa. Sehingga kalau jenengan lihat di HPT-nya nanti ada bab mujtanabatu as-sha'im, beberapa hal atau pantangan yang seharusnya orang yang puasa itu tidak melakukan. Di antaranya melakukan al-istinsyak, melakukan menyedot air dengan berlebih-lebihan, dengan mubalaghah, sehingga airnya itu sampai ke tenggorokan dan menyebabkan batalnya puasa. Itu dalam HPT nanti dijelaskan dalam bab mujtanabatu as-sha'im. Maka di sana dikatakan wala tubalik fil matmadha wal istinsak. Orang puasa itu tidak dianjurkan untuk berkumur dan istinsak secara berlebih-lebihan. Nah kalau sekedarnya saja ya boleh. Kalau berkumur nggak membatalkan puasa. Tapi kalau terlalu berlebih-lebihan itu sangat potensi nanti tertelan ini. Sehingga Rasulullah mengatakan wabalik fil istinsyak illa antakuna so'iman itu. Kemudian yang berikutnya menyela-nyelai jenggot. Ini kalau Bapak Ibu sekalian punya jenggot. Nah kalau ini bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu ya jelas nggak punya jenggot. Ini kalau bapak-bapak punya jenggot, kalau nanti jenggotnya itu di sela-sela, karena Rasulullah kana yukhallil lihyatahu, Rasulullah itu menyela-nyelai jenggotnya, sehingga air itu bisa masuk ke kulit. Nah, sehingga kulitnya ini kena air. Ini diantara kesunahnya. Ini kalau punya jenggot. Nah, kalau nggak punya ya tidak perlu untuk takhlil, menyela-nyelai. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian langkah ketiga itu membasuh muka 3 kali dengan mengusap kedua sudut mata. Ini penting. Jadi membasuh muka 3 kali dengan mengusap kedua sudut mata. Dalilnya apa? Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian membasuh mukanya thalathan 3 kali. Jadi membasuh muka itu sunahnya 3 kali. Kemudian ada hadis dari Abi Umamah ketika menyebutkan bagaimana wudunya Rasulullah, maka di sana dikatakan Karena Rasulullah SAW yamsahu ma'koin. Rasulullah itu mengusap ma'koin atau sudut mata biar bahasa Jawanya blolokan ini hilang, belek ya. Blobok atau belek ya, ini biar jelas. Ini biar
Biar jelas nanti habis wudhu ternyata nggak ada bedanya. Loboe masih nempel. Nah, ini perlu. Ini juga yang dijelaskan di HPT. Meskipun saya seyakin-yakinnya warga Muhammadiyah juga nggak tahu kalau ada di HPT itu ternyata mengusap kedua sudut mata itu dijelaskan dan disebutkan ada sumber atau ada dasarnya. Ini. Nah kemudian langkah yang keempat, nanti di belakang ada videonya, insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian bisa paham. Ini kan masih kita berbicara secara teori dulu, belum praktek. Kemudian langkah keempat itu membasuh kedua tangan sampai siku. Dimulai dari tangan kanan dengan cara digosok. Nah itu. Hadisnya apa? Tsumma ghassala wajhahu thalathan wa yadayhi ilal marfaqain thalathan. Jadi membasuh kedua tangannya sampai sikunya. Tadi saya sampaikan kedua tangannya itu seolah-olah dari bawah. Dari bawah kan sampai siku. Berarti dari bawah ke atas. Sehingga baiknya Bapak Ibu kalau wudhu itu di keran itu jangan sampai dari atas. Kan ada juga orang-orang yang sikunya ini nanti ke bawah. Ya, meskipun ya ini apakah batal atau tidak, ini saya juga belum menemukan dalilnya. Tapi kalau melihat redaksi hadis ini kan tangan bawah, kemudian ke atas siku, ya dari driji kemudian ke atau jari. Ya nggak apa-apa lah, kita orang Jawa campuran aja bahasanya. Dari bawah kemudian ke atas. Dan itu. Ya, summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat, summa ghassala yadahu al-yusra mithla dhalik. Berarti yang didahulukan itu yang kanan dulu. Kanan dulu, yang yadahu al-yumna. Berapa kali? 3 kali. Kemudian baru yang kiri juga 3 kali. Tapi dikatakan tadi ma'ad dalki. Dalki itu kayak dipijat. Ini diantara kesunahnya. Jadi kalau wudhu ada juga Bapak Ibu biasanya kalau pakai cebok itu cebok saja. Digerujuk. Nah itu lebih baiknya didalek. Didalek itu apa? Dipijat. Nah sekedar dipijat lah. Jangan sampai nanti dipelirai terlalu. Ya bersama airnya. Ya lumrahnya kayak kita wudhu kan pasti gini, ini namanya dalek kan gitu. Kalau kan cuma gini atau cuma digebyur, ya ini yang bukan dalek. Ya intinya apa? Membersihkan. Ini juga dari segi medis kan gitu. Ternyata apa? Yang reget-reget lah bahasa Jawanya ini kan biar apa? Hilang juga. Biasanya membasuh wajah itu juga dalek, jangan sampai membasuh wajah tadi. Cek bele ejek. Cek kelu-kelu, wes wudhu kok kelu-kelu kan. Nah ini betapa hebatnya Islam ini. Nah kemudian ini kok ada musiknya, ini apa ini bacanya? Mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Nah ini hadisnya dari Aisyah, kata Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Rasulullah itu menyukai melakukan sesuatu dari yang kanan. Dalam apa? Fitana'ulihi. Ketika Rasulullah pakai sandal, pakai sepatu, pokoknya pakai apapun yang kita pakai di kaki itu. Wa tarajulihi. Ketika bersisir pun dimulai yang kanan, sebelah kanan. Wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Ketika bersuci dan segala apapun itu yang baik, yang positif itu selalu dimulai Rasulullah dari yang kanan dulu gitu. Dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sehingga dalam sholat pun shaf yang baik itu juga yang dari kanan dulu yang memulai. Termasuk dalam apa? Wudhu. Dalam wudhu yang dibasuh itu yang kanan dulu. Kemudian yang kelima, langkah yang kelima, mengusap kepala 1 kali dengan cara, ini yang penting kaifiahnya,
menjalankan kedua telapak tangan dimulai dari ujung kepala hingga tengkuk. Jadi apa? Dengan apa tadi? Kedua telapak tangan ini dimulai dari ujung kepala di sini hingga tengkuk belakang dan mengembalikan pada posisi apa? Semula. Ini yang ketika mengusap apa? Kepala. Serta mengusap kedua telinga, kemudian bagian luar atau daun telinga dengan ibu jari. Jadi yang digunakan alat ini jari telunjuk dan ini apa ibu jari. Ini yang dimasukkan di kedua telinga, kemudian dari bawah ditarik apa ke belakang. Ke belakang atas, ditarik ke atas. Itu caranya. Jadi kalau menurut Muhammadiyah mengambil airnya tetap yang digunakan mengusap kepala dari apa depan apa ini itu ke belakang sampai tengkuk dikembalikan ke depan, kemudian ke telinga, tidak usah apa mengambil air lagi. Ya bagaimana kalau rambutnya panjang? Rambutnya panjang ya tetap jadi yang ada di kepala, tidak usah yang apa misalnya ibu-ibu rambutnya panjang tidak usah di sampai bagian ujung rambut, tidak usah Pak. Yang penting apa? Kepala. Tadi kan ayatnya apa? Wamsahu biruusikum. Usaplah kepala, bukan rambut yang dipakai. Nah, sehingga wudunya orang Muhammadiyah itu tadi apa? Dia megang kepala, enggak kan ada orang di masyarakat kan yang penting rambut dikit. Ya ini. Kata ibu-ibunya pekeh-pekeh. Nah, itu tidak dilakukan oleh apa? Oleh warga Muhammadiyah. Meskipun ya di warga Muhammadiyah mungkin ada yang juga, tapi kalau kita melihat HPT ini model wudu semacam itu kurang sempurna. Nah, kalau kita lihat dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo wa masah binasiyati wa 'alal imamah. Ini kalau konteksnya bapak-bapak pakai serban. Ya, serban itu ada ikolnya. Ikol itu yang mengikat, yang susah untuk dilepas. Gitu. Nah, itu caranya bagaimana? Dia apa? Serbannya yang atas itu diusap, tidak usah dilepas. Gitu. Demikian juga misalnya ibu-ibu di tempat umum itu bisa dipakai. Jadi yang apa batuknya, kemudian jilbabnya enggak oke ke atas jilbabnya. Kan mengusap, bukan apa membasuh. Kalau membasuh ya gobios. Karena mengusap kan nggak ada efek kan, cuma telas saja. Hasilnya dari Abdullah ibn Zaid, bada bimuqaddami ra'si hatta yadhhaba bihima ila qafah thumma raddahuma ilal makan alladhi bada'a minhu. Ini menunjukkan tadi membasuh kepala itu dari apa permulaan kepala, kemudian ke qafah, ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke posisi semula. Kemudian khala isba'aihi sabahatain fi udunain, memasukkan jari telunjuk ke dua telinga. Wa masaha bi ibhamaihi ala dhahiri udunain. Ibu jarinya digunakan untuk apa?
untuk membasuh bagian luar telinga. Wabisabahatain batino nain. Tunjuk ini bagian apa? Dalam. Ini semuanya ada hadisnya tadi. Kemudian langkah yang keenam, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan, karena hadisnya tadi anjurkan supaya kita jangan sampai polok sejuan itu atau apa ini bahasa Indonesia-nya saya malah lupa. Nah, poloknya ini apa bagian kaki yang belakang itu yang tidak dibasuh, dan kita dianjurkan untuk memperlebar ketika membasuh wajah, kemudian tangan. Jadi meskipun sampai siku ya dilebihkan. Kemudian mata kaki ini jangan sampai cuma pas mata kaki, disunahkan lebih atas, karena nanti ada hadis umatnya Nabi itu kan al-jalun, akan dikenali oleh Nabi. Nah, padahal Nabi kan hidup sudah 1400 yang lalu. Bagaimana kenal panjenengan sedoyo? Ya pasti nggak kenal. Kalau mengenali sahabat jelas, karena sahabat itu hidup di masa Nabi. Ketika itu Nabi mengenali panjenengan sedoyo, melihat ini wajahnya membasuh wudhu secara sempurna, tidak pelit gitu. Terus wudhu saja pelit gitu. Nah itu di keterangan apa hadisnya. Kemudian yang ketiga, ini langkah terakhir, yaitu membaca doa. Doanya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang disebutkan di dalam HPT, ini riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Meskipun ada beberapa bacaan, ini saya jelaskan. Misalnya dalam kitab Madhab Syafi'i, Madhab Syafi'i, referensi kitab yang terakhir, pokoknya pendapat Madhab Syafi'i yang disebut qaul mu'tamad itu harus merefer pada 2 imam. Ini penting, meskipun jenengan Muhammadiyah, tapi juga harus tahu madhab apa? Syafi'i. Ada 2 tokoh yang pendapatnya itu dijadikan pendapat yang muktamad, yang otoritatif. Harus melewati 2 tokoh ini. Kalau tidak ya meskipun itu disebutkan dalam kitab madhab Syafi'i kuat. Yang pertama Imam Ar-Rafi'i. Di dalam kitab Muharrar, Imam Rafi'i itu menyebut beberapa doa. Misalnya doa hanya apa? Allahumma bayyid wajhi binurik dan seterusnya. Kemudian ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini dan seterusnya. Ketika membasuh tangan kiri. Kemudian ketika mengusap kepala, ada doa-doa yang disebutkan nanti kita lihat bagaimana pandangan Imam Nawawi. Kemudian ketika selesai wudhu ini asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini sama dengan apa? Muhammadiyah tadi. Kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini yang tidak disebutkan di dalam apa? HPT. Waj'alni min ibadika as-solihin. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga yang tidak disebutkan di HPT. Kita lihat di sini dalam kitab Minhajut Thalibin. Jadi dalam madhab Syafi'i itu kitab Muharrar itu diringkas oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini
tokoh yang kedua setelah Imam Syafi'i. Ketika kita bicara mazhab Syafi'i, ya tokohnya yang pertama Imam Syafi'i itu sendiri, yang kedua Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang biasa jenengan baca. Imam Nawawi ketika meringkas perkataan Imam Rafi'i di Muharrar tadi dikatakan dalam kitabnya Minhajut Thalibin itu, doa setelah wudhu itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini yang belum dianggap kuat oleh Muhammadiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian dikatakan apa? Wa hadaftu du'a al-a'dha. Saya buang doa-doa yang diucapkan pada anggota wudhu. Kata Imam Nawawi, kenapa kok perkataan Imam Rafi'i ini dibuang kan itu? Padahal kan kitabnya ini apa? Ringkasan dari kitabnya Imam Rafi'i. Katanya apa? La aslalahu, karena nggak punya apa? Dalil atau nggak ada asalnya. Maksudnya hadisnya itu dhaif. Yang mendoifkan bukan orang lain, yaitu Imam Nawawi yang berasal dari mazhab Syafi'i sendiri. Jadi meskipun di masyarakat doa-doa ini diajarkan, ya kita sebagai warga Muhammadiyah, karena hadis-hadisnya tidak kuat juga, ya tidak perlu kita amalkan. Dan kalau kita amalkan juga Panjenengan sedaya bingung juga gimana ngapalinya, tadi panjang-panjang. Jadi tadi kembali ke asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini sudah cukup. Nah, kalau ini Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, ini ada sebagian ulama yang mensahihkan, ada yang tidak. Tapi kalau yang hadis-hadis tentang doa di anggota wudhu tadi, banyak ulama yang mendhaifkan gitu. Nah, sehingga untuk menutup kajian ini saya coba putarkan nggak lama ini tentang video, yaitu kita coba praktek cara berwudhu menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jenengan coba amati nanti apa kira-kira teori yang sudah kita jelaskan itu kesimpulannya di praktek ini. Kita coba lihat. Nah, ini kan berarti menjelaskan apa? Posisi wudhu. Karena la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Itu Allah tidak menerima salat seorang di antara kamu ketika hadas sampai dia berwudhu. Nah, ini kan langkah pertama apa tadi? Membaca bismillah. Kita coba lihat di situ. Nah, itu kira-kira cara membasuh apa? Telapak tangan tadi. Saya coba ulangi lagi. Dan ini cara membasuh apa? Kedua telapak tangan. Sebanyak apa? 3 kali. Ini coba perhatikan bagaimana cara berkumur dan menyerap air kemudian menyemburkannya. Coba lihat. Ini kan tadi apa? Min kaffatin wahidatin, dari apa? 1 telapak tangan. Coba itu kan dilihat. Jadi cuma 1 tangan yang digunakan apa? Untuk berkumur. Yang apa tadi? Coba perhatikan baik-baik ibu-ibu, bapak-bapak. Coba cara berarti yang dilakukan apa?
Simbah ini coba. Nah, ini kan membasuh apa? Muka. Ini kan tadi. Itu coba ini apa berarti? Karena dia berjenggot. Apa jenggotnya di sela-sela. Aduh, enggak saya putar ya. Ya, ini tadi kita ulangi, nggak apa-apa. Nah, ini membasuh seluruh muka berapa? 3 kali. Nah, itu mengusap apa? Tepi mata, membasuh tepi mata, kemudian menyela-nyela apa? Jenggot. Ini coba diperhatikan. Kemudian langkah keempat, itu kan dari bawah kemudian ke siku. Didahulukan yang apa? Yang kanan. Kemudian yang kelima, ini penting ya, cara mengusap kepala. Coba lihat itu. Dikembalikan ke posisi semula, yaitu mengusap apa? Kedua telinga tadi. Coba lihat pelan-pelan itu. Nah, itu diputar ya. Itu. Nah, itu membasuh apa? Telapak kaki yang kanan dulu. Ini kemudian yang kiri. Ini yang terakhir. Kita coba lihat, tidak usah apa dangak ke langit. Sebagian pandangan ada yang mengatakan ketika baca syahadat apa menghadap ke langit. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini bisa dicek di indeks yang saya tulis, sumber referensi saya dalam kajian ini, baik di HPT maupun TJA Tanya Jawab Agama ini, yang kebetulan ranting ledok kulon juga sudah mulai beli ini. Nah, saya kira sampai di sini kita coba nanti perlebar dalam diskusi.